Adapun acara kita pada hari ini yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum kita masuk kepada materi, ada baiknya kita mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SD 169 Pertiga Mukamudi yang akan disampaikan oleh kepada yang terhormat Ibu Tismeda Deni. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu SD 169 yang kami hormati, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul dalam ruangan kolaborasi kita ini dalam rangka mendengarkan paparan, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh calon CGP kita, yaitu Ibu Rika Citra Dewi. Kemudian sholawat beriring salam tak pernah lupa kita kirimkan buat junjungan alam yang telah membawa kita semua dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ibu-ibu yang kami hormati, pada hari ini kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Rika Citra Dewi mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mungkin selama ini kita belum tahu apa itu budaya positif. Nanti akan dipaparkan secara langsung oleh Ibu Rika Citra Dewi. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mendengarkannya. Kalau ada yang kurang jelas, boleh kita tanyakan nanti kepada Ibu kita, Ibu Rika Citra Dewi. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk kepada acara selanjutnya. Ucapkan banyak terima kasih yang telah berkesempatan hadir dalam kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, di mana ini merupakan salah satu kegiatan dari calon guru penggerak, yaitu Rika Citra Dewi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 169 Pertiga Mukayudi. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, mungkin ibu-ibu bisa menyebutkan salah satu contoh dari penerapan budaya positif yang telah kita terapkan di sekolah kita, yaitu di SD Negeri 169 Pertiga Mukayudi. Mungkin ada dari salah satu teman kita yang akan menyebutkan contoh dari penerapan budaya positif. Ya, silakan Ibu cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin salah satu budaya positif yang telah kita laksanakan adalah menyambut murid di depan kelas, salah satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salah satu contoh yang telah kita terapkan di sekolah kita yaitu menyambut siswa di depan kelas sebelum mereka
memasuki kelas. Ya, betul sekali. Ada lagi? Mungkin ada contoh yang lain? Ya, silakan Ibu Darmani. Mungkin yang biasa kita lakukan sebelum belajar yaitu biasanya kita berdoa dulu sebelum belajar. Itu saja. Ya. Nah, untuk berdoa sebelum belajar ini merupakan contoh penerapan atau yang telah kita terapkan di sekolah kita. Ini merupakan salah satu contoh dari budaya positif yang telah kita terapkan. Ternyata banyak kegiatan budaya positif yang telah kita terapkan, tetapi kita belum paham apakah itu termasuk budaya positif atau tidak. Nah, sebelum kita lanjutkan materi kita, ada baiknya kita mengadakan ice breaking terlebih dahulu. Baik, Tangkuban Dance Group. Baiklah, adapun materi kita pada siang hari ini yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya sendiri yaitu Rika Citra Dewi dari SD Negeri 169 per 3 Mukaimudi, Kecamatan Sulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Jambi. Adapun konsep inti dari budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang kedelapan, segitiga restitusi. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan bakat dan minatnya dan sesuai dengan kebutuhannya. Salah satu contoh pembelajaran dengan paradigma baru adalah penggunaan pendekatan berbasis proyek. Dalam pendekatan ini, siswa terlibat langsung dalam dunia nyata yang memerlukan pemecahan masalah, kolaborasi, dan aplikasi praktisi dari pengetahuan yang mereka peroleh. Nah, paradigma ini mendorong pemikiran kritis dan kreatif serta mempersiapkan siswa untuk menghadapi tuntutan dunia kerja yang terus berubah. Nah, salah satu contoh penerapan pembelajaran paradigma baru di sekolah kita di SD Negeri 169 per 3 Mukaimudi adalah proyek pembuatan profil pelajar Pancasila atau disingkat dengan P5. Di sini kita mengambil tema dengan kearifan lokal dengan subtema tari tolak bala. Langkah pertama, siswa mencari tahu asal-usul tari tolak bala dengan cara membaca artikel atau menonton video tentang tari tolak bala di YouTube. Setelah itu,
kita berkolaborasi, pihak sekolah berkolaborasi dengan pelatih sehingga siswa praktek langsung tari tolak bala. Namun sebelum itu siswa dilibatkan langsung untuk mencari narasumber atau asal usul terjadinya tari tolak bala. Dengan demikian setelah mereka memperoleh informasi yang akurat, mereka mulai berlatih. Berarti kesimpulannya siswa langsung mempraktekkannya di dunia nyata. Dengan demikian profil pelajar Pancasila akan terwujud. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Sebelum kita lanjutkan, apa itu miskonsepsi? Miskonsepsi adalah pemahaman yang salah atau keliru terhadap suatu konsep atau informasi tertentu. Dalam konteks pendidikan, miskonsepsi seringkali merujuk pada pemahaman siswa yang tidak sesuai dengan konsep yang diajarkan guru, dan miskonsepsi ini dapat menjadi suatu hambatan dalam proses pembelajaran karena dapat mempengaruhi kemampuan siswa untuk memahami konsep yang lebih kompleks. Nah, miskonsepsi sering terjadi permasalahan atau ketidaktahuan siswa atau kesalahpahaman tentang sesuatu hal. Nah, dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif. Dalam lingkungan yang positif, misalnya sekolah yang aman, nyaman, sehingga siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan metode yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya, umumnya disiplin berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, adapun menurut Glasser dalam teori kontrol terdapat miskonsepsi tentang kontrol, yaitu yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Nah, bahwa sebenarnya setiap perilaku mempunyai suatu tujuan, bahkan untuk perilaku yang tidak disukai. Untuk itu pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa untuk melakukan sesuatu jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jika siswa tersebut dapat melakukannya, itu pun karena awasan dari guru atau kontrol guru. Sebenarnya ini tidak bisa. Kenapa demikian? Karena siswa itu hanya mengizinkan gurunya untuk mengontrol dirinya, karena mereka menganggap kontrol guru menjadi suatu kebutuhan dasar yang mereka pilih. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan yang positif ini merupakan bentuk kontrol untuk mempengaruhi agar siswa mengulangi suatu perilaku tertentu dan dalam jangka waktu
tertentu, siswa tersebut tidak akan menyadarinya dan mencoba menolak bujukan dan mungkin seakan ketergantungan pada pendapat guru untuk terus berusaha. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Nah, pada ilusi ini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa menuju identitas yang gagal, karena secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku ini sebenarnya tidak akan efektif untuk jangka panjang dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan antara guru dengan siswa. Selanjutnya, ada beberapa cara mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Pada stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Padahal sebenarnya atau pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita jelas berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sebenarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya semua perilaku memiliki tujuan, walaupun itu tentang perilaku buruk. Setiap perbuatan mempunyai suatu tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Orang lain tidak bakal bisa mengontrol kita. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Sebenarnya model berpikir menang-menang. Selanjutnya, tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata display, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki rasa tanggung jawab penuh terhadap apa yang sudah kita lakukan berdasarkan dengan nilai-nilai yang diyakini. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, apa contoh dari penerapan disiplin positif dalam pembelajaran? Antara lain, pendekatan permainan yang mendukung keterlibatan langsung. Padahal keterlibatan yang positif. Yang kedua, menggunakan pendekatan pembelajaran yang membantu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa dari intrinsik, dari dalam diri siswa itu sendiri, bukan motivasi dari luar atau ekstrinsik.
Nah, disiplin positif pada materi ini memberi siswa suatu pengalaman dalam mengembangkan perilaku yang diinginkannya daripada hanya menghukum perilaku yang tidak diinginkan. Dan pendekatan yang digunakan dapat membangun hubungan positif antara guru dan siswa sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif untuk perkembangan akademis dan sosial. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan merupakan nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ada contoh dari nilai kebajikan dari suatu institusi atau organisasi. Nah, pada sekolah, profil pelajar Pancasila, yaitu terdapat 6 elemen. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Yang kedua contohnya adalah AIBO Primary Years Program atau yang disingkat dengan PYP. Nah, berisi tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Contoh yang ketiga tentang keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang baik, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nilai-nilai kebajikan yang sering dijunjung dalam institusi antara lain integritas, yang sini artinya kesetiaan pada prinsip-prinsip moral dan etika serta konsistensi dalam tindakan dan keputusan. Yang kedua, keadilan, artinya perlakuan yang adil dan setara terhadap suatu individu tanpa diskriminasi atau prasangka. Yang ketiga, kerjasama, di mana kita dituntut untuk terus berkolaborasi dan bekerjasama dengan tim untuk mencapai suatu tujuan bersama. Yang keempat, empati. Kita harus dapat memahami dan merasakan perasaan orang lain serta berusaha membantu mereka dalam situasi yang sulit. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan kita semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, apa saja 5 kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kita juga membutuhkan kasih dan sayang, kasih, sayang, dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir, kesenangan. Nah, bagaimana cara manusia untuk bertahan hidup? Mereka kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini merujuk kepada kebutuhan psikologi. Untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kita ingin rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam suatu kelompok.
Nah, untuk penguasaan kita membutuhkan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dan diakui dan juga didengar. Untuk kebebasan, kita membutuhkan materi, memiliki, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Untuk kebutuhan dasar manusia dengan kesenangan, kita ingin bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Lima kebutuhan dasar manusia ini dapat ditingkatkan di sekolah dasar, disajikan melalui 5 konsep kebutuhan manusia yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Meskipun konsep ini lebih umum digunakan di tingkat perkembangan manusia secara keseluruhan, namun dapat diaplikasikan pada lingkungan sekolah dasar, di antaranya kebutuhan fisik. Untuk kebutuhan fisik, siswa di sekolah dasar membutuhkan lingkungan yang aman dan nyaman, serta aspek fisik seperti makanan yang cukup, istirahat yang cukup, dan juga masalah kebersihan. Ini termasuk dengan bagian kebutuhan manusia yang pertama, yaitu untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan keamanan. Siswa di sekolah dasar membutuhkan keamanan dan ketertiban. Ini termasuk keamanan fisik lingkungan di rumah serta peraturan yang konsisten. Ini termasuk pada kebutuhan dasar manusia, rasa kasih sayang dan diterima. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Interaksi sosial adalah bagian penting dari perkembangan di sekolah dasar. Mengapa demikian? Karena anak-anak membutuhkan teman yang sebaya untuk dukungan sosial dan kesempatan untuk berinteraksi dan belajar bersama. Ini termasuk kebutuhan manusia dengan kasih sayang. Kebutuhan penghargaan dan pengakuan terhadap prestasi, usaha, dan kontribusi siswa didapat memenuhi kebutuhan penghargaan. Ini bisa melalui pengakuan dari gurunya, bisa diberikan sertifikat prestasi atau bentuk penghargaan lainnya. Yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri. Di sekolah dasar, kebutuhan ini mengembangkan potensi diri sangat penting. Mengapa demikian? Ini melibatkan dukungan untuk siswa bereksplorasi minat, pengembangan keterampilan, dan penemuan identitas diri. Nah, selain dari 5 kebutuhan dasar manusia, ternyata ada kebutuhan yang paling penting di lingkungan sekolah dasar, karena hal ini dapat berdampak positif pada perkembangan holistik siswa. Selanjutnya, tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu terbagi atas 2, ada motivasi ekstrinsik, itu dari luar, dan ada motivasi intrinsik, artinya motivasi dari dalam. Motivasi ekstrinsik ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman sehingga mereka melakukannya. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah,
Motivasi ekstrinsik ini biasanya akan berlaku dalam jangka pendek. Sementara untuk motivasi intrinsik ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini artinya motivasi tumbuh dari dalam diri sendiri sehingga mereka bertanggung jawab setiap apa yang mereka lakukan. Ini berlaku dalam jangka panjang. Contohnya motivasi ekstrinsik dalam penyelesaian tugas rumah untuk siswa. Seorang anak mungkin termotivasi untuk menyelesaikan tugas rumahnya dengan baik agar tidak mendapat hukuman dari guru atau orang tuanya, seperti teguran atau kehilangan hak bermain. Karena ini merupakan suatu motivasi ekstrinsik. Jika guru atau orang tua tidak menegurnya, kemungkinan akan anak tersebut tidak membuat tugas, sehingga anak tersebut tidak memiliki tanggung jawab. Berarti motivasi ekstrinsik ini bisa perilaku buruknya muncul jika tidak ditegur oleh guru atau orang tua. Nah, adapun contoh motivasi intrinsik, kecintaannya terhadap pembelajaran. Ini contohnya, seorang anak akan termotivasi untuk belajar karena mereka secara alami menikmati proses pembelajaran dan merasa senang mendapatkan pengetahuan baru. Mereka akan senang, akan gembira, dan mereka juga berantusias, sehingga motivasi ini bisa berlaku dalam waktu yang lama. Nah, apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman tidak terencana dan datang secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman psikis atau fisik. Nah, sementara konsekuensi ini terencana dan disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, apa bedanya dengan restitusi? Pada restitusi, proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri sehingga murid dapat bertanggung jawab. Yang kelima yaitu posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, pada kejadiannya, seorang penghukum dapat menghukum fisik atau verbal. Contohnya, guru meminta siswa hormat pada bendera selama 1 jam. Pada kejadian ini, berarti guru memposisikan dirinya sebagai penghukum. Nah,
Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya seorang guru akan berbahasa lebih lembut dan membuat keheningan atau rendah hati dengan bahasa, berapa kali bapak atau ibu harus memberi tahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Nah, pada posisi ini guru membuat posisinya sebagai pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, dalam posisi guru tidak menyakiti murid, tetapi selalu berusaha untuk mengontrol siswa melalui persuasi dengan berkata, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak atau ibu ya, sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, dalam bahasa demikian berarti guru sedang memposisikan dirinya sebagai teman. Sebagai teman, mungkin kita pernah memposisikan diri kita sebagai teman, tetapi kita lebih memposisikan diri kita sebagai guru, sebagai penghukum. Nah, selanjutnya posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi dengan berkata, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya dan jangan diulangi lagi. Nah, pada kejadian ini berarti guru sedang memposisikan dirinya sebagai pemantau. Yang terakhir, manajer. Posisi manajer merupakan posisi di mana guru berbuat bersama dengan muridnya, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung siswa menemukan solusi atau permasalahannya dengan berkata, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, dalam pernyataan yang demikian berarti guru sedang memposisikan dirinya sebagai manajer. Nah, selanjutnya posisi kontrol. Apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Nah, jawabannya adalah pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Dalam posisi ini, kalau jika guru menyatakan pernyataan yang demikian, berarti kita sedang menempatkan posisi kita sebagai penghukum. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, dalam hal yang demikian, berarti kita sudah bertanya dan menyatakan kepada siswa dengan cara yang baik, berarti posisi kita sudah seperti manajer. Baiklah Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol, posisi manakah yang lebih baik kita terapkan di sekolah untuk mengontrol siswa kita? Iya, manajer. Karena pada posisi ini kita akan mencari tahu mengapa siswa kita berbuat demikian dan mengapa siswa kita mengulangi kesalahan. Nah, selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Pada pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan.
semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, pada peraturan kelas atau peraturan sekolah biasanya sepihak, berbeda dengan keyakinan kelas. Selanjutnya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, pada segitiga restitusi ini ada validasi tindakan yang salah. Tahap segitiga restitusi menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas agar siswa bisa kembali ke kelompoknya tanpa rasa bersalah. Ini sangat penting kalau kita menyelesaikan masalah siswa Bapak Ibu, agar siswa tidak merasa malu dan bisa kembali ke kelompoknya tanpa rasa bersalah. Selanjutnya ini menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, berbuat salah itu wajar. Ini pernyataan yang kita berikan kepada siswa. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah pernyataan untuk menstabilitaskan identitas siswa. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini pernyataannya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini adalah contoh pernyataan validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Nah, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini pernyataan kita untuk menanyakan keyakinan kepada siswa. Selanjutnya, ini adalah yang ditunggu-tunggu, penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer. Ini adalah posisi kontrol yang diidamkan setiap guru, yaitu kita sebagai guru dalam posisi manajer ini menuntut murid-murid kita menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, terima kasih Ibu-ibu telah dengan sabar mendengar dan menemani saya di hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baiklah, itulah pemaparan tadi dari CGP kita, Ibu Rika Citra Dewi. Terima kasih atas ilmu yang sangat bermanfaat ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menuliskan bahwa pada tidak bisa makan atau minum di dalam kelas karena kemungkinan besar akan
Ya, setuju? Setuju. Ya, silakan Alif duduk. Ya, betul. Berarti kita sepakat ya, setuju ya, kalau kelas 4 menjaga kebersihan kelas. Berarti kita sudah sepakat dengan keyakinan kelas yang pendapat dari Alif Zikra. Setuju? Setuju. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Ayo, siapa lagi yang maju ke depan? Silakan dijelaskan kenapa kalian menulis, apa yang kalian tulis dan apa alasannya. Silakan. Ya, siapa yang mau maju ke depan? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ayo Yelsi, silahkan masuk. Yelsi, kamu tahu apa alasannya ibu memanggilmu nak? Tidak. Ya, tadi sewaktu kita belajar IPAS, ibu perhatikan kamu memilih teman untuk satu kelompok. Apakah itu baik nak? Baik. Iya, tidak baik. Tadi kan kita pembelajaran IPAS, kita kan ada pembagian kelompok. Ibu perhatikan kamu tidak mau satu kelompok dengan Ratu. Kalau boleh ibu tahu apa alasannya nak? Karena dia tidak aktif. Kemarin kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Kamu masih ingat nggak salah satu dari poin keyakinan kelas kita yang berhubungan dengan kejadian hari ini? Apa salah satu dari poin keyakinan kelas kita yang berhubungan dengan kejadian ini? Coba Yersi sebutkan. Komunikasi Bu. Iya, komunikasi. Menurut kamu apa itu komunikasi? Kita harus saling menghargai satu sama lain. Iya, apalagi? Memandang orang tersebut bagian dari anggota kelompok. Iya, memandang orang tersebut bagian dari anggota kelompok untuk tujuan bersama. Nah, sekarang apa yang kamu lakukan dengan orang tersebut, Elsie? Meminta maaf. Iya, meminta maaf. Ingat ya, Elsie, semua orang juga pernah salah. Meminta maaf bukanlah perbuatan yang tidak baik, itu sangat baik. Sekarang, Elsie silakan kembali ke kelas dan meminta maaf kepada Ratu. Oke? Ibu. Nah, silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yelsi Diatul Kania. Saya sangat senang berdiskusi dengan Ibu Rika Citra Dewi. Saya tidak akan melanggar keyakinan kelas kami, yaitu komunikasi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ayo silakan masuk Alif. Kamu tahu nggak kenapa ibu memanggilmu nak? Tidak Bu. Nah, tadi ada temanmu datang ke ibu, katanya kamu mengejeknya. Betulkah itu nak? Betul Bu. Jadi menurutmu mengejek teman itu termasuk perbuatan baik atau perbuatan tidak baik nak? Perbuatan tidak baik Bu. Ya, kalau boleh ibu tahu, apa alasanmu mengejek temanmu? Hanya bercanda saja Bu. Apakah kamu mau diejek sama temanmu? Tidak. Sekarang kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Nah, kamu masih ingat nggak apa salah satu dari poin keyakinan kelas kita? Masih Bu. Nah, coba sebutkan nak. Saling menghargai Bu. Iya, saling menghargai. Berarti kita dengan teman-teman, kita dengan orang lain harus saling menghargai. Nah, sekarang apa yang ingin kamu lakukan terhadap temanmu? Minta maaf Bu. Ya, meminta maaf. Apakah kamu akan mengulanginya nak? Tidak Bu. Sekarang silakan kembali ke kelas dan minta maaf sama temanmu. Baik Bu.
Saya tidak akan melanggar salah satu keyakinan kelas kami, yaitu saling menghargai.
Jadi pertama kali saya masuk itu saya masih bingung, tak bawa Al-Quran dulu. Pas itu saat saya pergi saya masih belum tahu di mana tempatnya. Ya udah mak saya yang mengantar. Ternyata tempatnya itu dekat sekali, dekat. Cuma beberapa langkah doang, beberapa meter. Setelah sampai aku nggak tahu gimana caranya, masih belum tahu saya. Cuma bawa ikro, bosan Al-Quran. Nah saat itu pas pertama kali ngaji, aku tuh masih belum tahu gimana. Jadinya dulu pakai jempol. Kalau udah itu saya ngomong, saya nggak tahu sih. Saya cuma coba aja, saya keluar dari saya. Nah pasti saya lagi